Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mengumpulkan bahan obat. Ketiga pemimpin itu akhirnya mengangguk dan setuju di bawah daya pikat, pil Huang perkasa, yang tidak bisa mereka tolak. Xiao Yan secara alami menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat bahwa dia telah mencapai motifnya. Setelah mendiskusikan beberapa tindakan sederhana dengan mereka bertiga tentang akomodasi mereka di kota Feng, dia mengizinkan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Aula besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang mengancam yang dipimpin oleh ketiga pemimpin itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiao Li melambaikan tangannya dan meminta bawahannya untuk mundur. Kakak ketiga, meskipun orang-orang ini sudah menyetujui kondisi kita tetap harus mengawasi mereka dengan cermat. Sangat umum bagi orang-orang di wilayah sudut hitam untuk menarik kembali kata-kata mereka. Xiao Li perlahan berjalan ke sisi Xiao Yan. Pandangannya samar-samar menatap Medusa sebelum dia mengerutkan kening dan berbicara dengan suara yang dalam. Keke, ini wajar saja. Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan besar mereka tidak akan begitu mudah menyetujui persyaratan kita. Xiao Yan tertawa dan berkata, Medusa? Xiao Li kaget saat mendengar nama ini. Dia segera sepertinya telah mengingat sesuatu. Wajahnya kaget saat dia langsung berteriak tanpa sadar, dia adalah Ratu Medusa dari ras Snake People di Vastager Desert. Xiao Li dan Xiao Ding telah berkerumun di tepi gurun cukup lama saat itu. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Ratu Medusa yang sangat ditakuti oleh seluruh kekaisaran Magia sebenarnya adalah kecantikan yang menyihir di sampingnya. Rahasiakan. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa yang dingin dan acuh tak acuh di sisinya dan berkata sambil tersenyum, kali ini, terima kasih banyak. Kamu ingin aku membantumu melawan Yunshan? Mata cantik Medusa menatap Xiao Yan saat dia tertawa terbahak-bahak. Kenapa aku harus membantumu? Yunshan saat ini juga seorang elit Douzong. Aku tidak perlu memprovokasi lawan sekuat itu. Xiao Yan tersenyum sembarangan saat dia dengan lembut berbicara. Kami telah menyetujui persyaratan kolaborasi kami saat itu. Anda tidak dapat menolak permintaan saya pada saat-saat genting. Yang mulia, Anda tidak akan melupakan kata-kata yang Anda ucapkan sebelumnya kan? Kamu menipu saya lagi. Alis Ratu Medusa vertikal saat suara dingin mematikan tulang yang mengandung amarah terdengar. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Sesaat kemudian, dia berbicara dengan suara yang lemah, tenang. Ketika saatnya tiba, Anda bisa duduk diam di samping jika tidak ingin ikut campur. Aku tidak akan memaksamu. Medusa sedikit mengernyitkan alisnya saat dia mendengus. Jangan kira kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya secara alami akan memutuskan setelah melihat situasi ketika waktunya tiba. Aku, Medusa, tidak hanya akan menjadi senjata di tangan seseorang. Setelah mendengus dingin, tubuhnya bergetar saat dia dengan aneh sekali lagi menghilang dari aula tanpa menunggu jawaban Xiao Yan. Xiao Li mengerutkan alisnya dengan saksama saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Kakak ketiga, sepertinya sangat tidak masuk akal untuk mengandalkannya. Saya tidak pernah menaruh harapan saya padanya. Wanita ini mungkin luar biasa kuat, tetapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengeluarkan sesuatu yang membuatnya tertarik, sepertinya dia akan terus mengejarku tanpa henti dengan niat untuk membunuh.
Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Apa yang selanjutnya kita lakukan? Tanpa bantuannya, peluang kita saat berhadapan dengan Yunshan tidak terlalu tinggi. Xiao Li agak khawatir saat dia berbicara. Dia juga menyadari bahwa Yunshan adalah kartu truf terbesar dari Misty Cloud Sect. Jika orang tua ini tidak jatuh, Misty Cloud Sect akan selamanya berdiri di Kekaisaran Jia Ma. Tenang, serahkan Yunshan padaku. Xiao Yan melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali ke kursi. Dia memegangi kepalanya dengan tangannya dan berpikir keras. Pada saat ini, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa balas dendam bukanlah perkara sederhana. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, menghancurkan Misty Cloud Sect secara alami akan sangat sederhana. Namun, dia saat ini tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yunshan meskipun kekuatannya melonjak pesat. Selain itu, masih banyak ahli dari Misty Cloud Sect di bawah Yunshan serta ribuan murid tingkat rendah. Dia secara pribadi telah mencicipi pembentukan Misty Cloud Sect saat itu, dan secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dari kelihatannya, hal terpenting sekarang adalah meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Xiao Yan menghela nafas. Tatapannya tiba-tiba dialihkan ke cincin hitam pekat di jarinya saat dia menjadi sedikit terkejut. Sedikit kegembiraan segera melonjak ke matanya. Dia hampir melupakan kekuatan bertarung yang akhirnya ini, orang lain memanggil Yao Lao sebagai Yan Zunze. Dengan kata lain, Yao Lao tua pasti seorang ahli di kelas Douzun. Meskipun dia saat ini dalam bentuk roh, dia akan bisa menang dalam pertarungan dengan seorang ahli di puncak kelas Do Huang dengan bantuan Bone Chilling Flame. Kekuatan bertarung Xiao Yan tidak diragukan lagi akan sangat melambung jika Yao Lao bisa bangkit kembali. Selain itu, Xiao Yan saat ini sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Sepertinya dia memiliki kemampuan untuk membantu Yao Lao memperbaiki tubuh yang bisa menampung jiwanya. Begitu roh Yao Lao memiliki tempat tinggal, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Douzong seperti Yunshan bukanlah seseorang yang perlu ditakuti di mata seorang elit Douzun. Namun, Yao Lao jatuh tertidur. Xiao Yan juga sama sekali tidak menyadari bagaimana cara memurnikan tubuh, serta berbagai bahan yang dibutuhkan seseorang untuk melakukannya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Yao Lao dari tidurnya. Setelah Yao Lao terbangun, tidak hanya kekuatan bertarung Xiao Yan akan melambung, tetapi dia juga akan dapat menghindari banyak jalan memutar yang tidak perlu mengingat pengalaman Yao Lao yang sangat hebat. Dengan kemampuan Xiao Yan saat ini, dia secara alami tidak akan bertindak seperti yang dia lakukan beberapa tahun yang lalu untuk membangunkan roh Yao Lao yang tertidur. Pada saat itu, dia tersandung secara membabi buta untuk membangunkan Yao Lao untungnya. Sekarang, selama dia diberi ramuan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan 2 atau 3 metode untuk membangunkan roh Yao Lao. Tangan Xiao Yan tiba-tiba membanting ke atas meja. Suara yang tiba-tiba itu mengejutkan Xiao Li. Yang terakhir mengangkat kepalanya dan tertegun saat dia melihat kegembiraan yang tiba-tiba di wajah Xiao Yan. Kakak kedua, bisakah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat? Xiao Yan tersenyum dan berkata, bahan obat yang dia butuhkan semuanya sangat langka. Jika dia pergi dan mencari mereka sendirian, dia tidak akan tahu kapan dia bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, secara alami paling tepat untuk menyerahkan masalah ini kepada Xiao Li yang mengelola sebuah kota. Tidak masalah. Kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki cukup kekuatan di wilayah sudut hitam. Saat ini, mereka semua mencoba menjilat kita. Kita bisa mencarinya jika kita membutuhkan bahan obat. Xiao Li menganggukkan kepalanya dan bertanya, bahan obat apa yang kamu butuhkan? Xiao Yan berbalik dan mengambil pena yang tergeletak di atas meja. Setelah itu,
Pena itu dengan cepat menari-nari di atas kertas. Sesaat kemudian, dia menyerahkannya kepada Xiao Li dan menginstruksikan, lebih baik jika kita bisa menemukan semua bahan obat ini. Kirim seseorang ke kota besar lainnya di wilayah sudut hitam untuk membelinya jika mereka tidak tersedia di kota Feng. Yang terbaik adalah semuanya bisa diperoleh dalam waktu setengah bulan. Bunga abadi gelap, daun semangat matahari berapi-api, tatapan Xiao Li menyapu kertas dan mempelajari banyak nama bahan obat asing di atasnya yang biasanya tidak pernah dia dengar. Dia tertawa getir dan dengan hati-hati menyimpan kertas itu. Dia berkata, saya akan mencoba yang terbaik. Kemungkinan tidak akan mudah menemukan bahan obat ini. Harga untuk membelinya juga tidak murah. Namun, untungnya toko-toko besar di kota itu telah membayar sejumlah emas sebagai penghormatan kepada kami selama 1 bulan ini. Namun, mungkin tidak cukup menggunakan uang ini untuk membeli bahan. Xiao Yan hanya ingat bahwa dia tidak lagi berada di akademi dalam setelah mendengar kata-kata Xiao Li. Semua energi api miliknya tidak digunakan sebagai mata uang di tempat ini. Dengan kata lain, mereka sekali lagi mengalami kesulitan keuangan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini adalah semua hal yang Han Feng saring di masa lalu. Mereka termasuk dalam tingkatan yang cukup tinggi. Mereka seharusnya mendapatkan banyak uang jika Anda mencoba menjualnya. Kami pertama-tama akan menyelesaikan kebutuhan mendesak. Selama periode ini, saya akan tetap di kota Feng dan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Feng untuk memperbaiki beberapa pil obat. Ini akan berlanjut sampai Anda telah mengumpulkan semua bahan obat yang saya butuhkan. Xiao Li juga menghela nafas lega setelah mendengar bahwa Xiao Yan akan tetap tinggal di kota Feng. Dengan kemampuan penyulingan obat yang terakhir yang tidak kalah dengan Han Feng, kemungkinan reputasi Gerbang Xiao akan dengan cepat menjadi terkenal di seluruh wilayah sudut hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang akan dikejar oleh sejumlah orang yang tidak diketahui jumlahnya. Xiao Li menyimpan botol giok di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya dan menyuarakan pikirannya. Mengingat kemampuan Han Feng, pil obat ini seharusnya dapat mendukung kita untuk jangka waktu tertentu. Anda dapat bersantai dan memperbaiki. Tinggalkan masalah bahan obat untuk saya selesaikan. Aku akan mengumpulkan semuanya bahkan jika aku harus merampok. Kekejaman liar muncul di wajah Xiao Li setelah dia berbicara. Dia jelas mengerti bahwa ramuan obat ini sangat penting bagi Xiao Yan. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan memberitahunya tentang hal itu dengan cara yang begitu serius mengingat karakter mantan. Apa yang perlu dia lakukan adalah mencoba yang terbaik untuk membantu Xiao Yan. Dia tidak akan peduli bahkan jika dia akhirnya mengorbankan hidupnya. Saat itu, kata-kata yang diucapkan Xiao Ding kepadanya ketika dia menuju wilayah sudut hitam masih ada di hatinya. Kamu bisa mati, tapi saudara ketiga tidak bisa. Hidung Xiao yang terasa sedikit berair saat dia mempelajari kemerahan cerah yang tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li. Hilangnya ayahnya, dan kehancuran wajah klan Xiao. Kedua bersaudara ini berada sangat jauh dari kekaisaran, berkerumun dengan kesepian dan sulit di tempat asing ini. Semua yang mereka inginkan hanyalah bisa mendapatkan kekuatan yang cukup untuk membalas dendam pada Misty Cloud Sect. Untuk tujuan ini, Xiao Yan tidak ragu-ragu dalam pelatihan selama 1 tahun di akademi dan menderita sakit selama 2 tahun di bawah tanah. Untuk tujuan ini, Xiao Li tidak ragu untuk melakukan perjalanan jauh ke wilayah sudut hitam dan menelan pil pemakan kehidupan untuk menukar nyawanya dengan kekuatan. Untuk tujuan ini, Xiao Ding telah memimpin sisa anggota klan Xiao, membuat mereka bertahan di kekaisaran Jia Ma. Motifnya adalah menunggu mereka kembali. Ini karena semua anggota klan Xiao percaya bahwa seorang pemuda klan Xiao yang telah menciptakan keajaiban,
pasti dapat mengejutkan hati mereka dan menciptakan keajaiban seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.